Dengan sebuah angkot, Aksa dan Amira membawa Bu Yuni pulang ke rumah kontrakannya. Hai, Assalamualaikum, apa kabar? Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk Senin tanggal 7 April 2025. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amira adalah sosok yang tak pernah lelah memberikan kasih, bahkan ketika dunia memilih untuk menjauh. Pak Tommy enggan menerima kenyataan bahwa istrinya kini harus menjalani hidup dengan keterbatasan fisik. Amira justru melangkah maju dengan hati yang penuh ketulusan. Dengan segala kesabaran dan kasih sayang, Amira merawat Bu Yuni tanpa pernah mengeluh. Tanpa ketidaktahuannya, seolah wanita itu adalah ibu kandungnya sendiri. Hari itu, setelah sekian lama di rumah sakit, akhirnya Bu Yuni diperbolehkan pulang. Aksa memilih untuk membawa pulang sang ibu mertua dengan sebuah angkot yang sederhana. Tak lama setelah tiba di rumah kontrakannya, Amira segera menyiapkan sebuah kursi roda. Sembari membantu Aksa menurunkan tubuh rapuh wanita itu dari dalam angkot. Semuanya dilakukan dengan penuh perhatian, tanpa pamrih. Di hati kecil Bu Yuni terselip rasa lega dan syukur yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dalam keadaan tak berdaya, ternyata masih ada tangan yang mau menggenggamnya dengan hangat. Ia menyadari bahwa selama ini Amira telah menjadi cahaya dalam hidupnya. Bukan hanya sebagai wanita yang ia kenal, tapi juga sebagai anak kandung yang selama ini ia cari. Perasaan haru memenuhi dadanya, menyadari bahwa Tuhan telah mempertemukannya kembali dengan darah dagingnya, meski dalam cara yang tak biasa. Sementara itu, kehidupan Pak Tommy mulai dilanda kekacauan. Dulu, ia terbiasa dilayani oleh Bu Yuni, tanpa pernah mau turun tangan membantu. Kini, saat ia harus hidup sendiri, tanpa kehadiran sang istri, semuanya terasa berantakan. Hidupnya menjadi kosong dan tanpa arah. Sebuah konsekuensi dari sikap egois yang selama ini ia pertahankan. Tanpa ada yang melayani, Pak Tommy harus mulai belajar menghadapi kenyataan pahit sendiri. Di tempat lain, suasana menegang saat Bella dihadapkan pada dua pria asing yang tampak mengancam. Jono dan anak buah Pak Bastian. Ketakutan menguasai dirinya, terutama saat tak ada tempat untuk lari. Namun, saat Zaki muncul di tengah kepanikan itu, harapan sempat muncul. Sayangnya, kali ini Zaki memilih berpaling. Ia tak lagi ingin terlibat dalam urusan Bella. Apalagi setelah semua luka dan tipu daya yang pernah wanita itu lakukan. Meski Bella akhirnya terbaring lemah di rumah sakit karena suatu insiden, ia justru melihat kesempatan untuk mendekati Adam, yang diam-diam telah menolongnya. Namun, rencana liciknya mungkin tak semudah itu berhasil. Karena Adam kini mulai tertarik pada Maya, sosok perempuan yang telah berhasil membuat hatinya terpesona dengan kebaikannya.